Halo warga kimia organik, ketemu lagi dengan Chemicat dan catatannya. Kali ini Chemicat akan sharing catatan yang ketiga dalam seri radikal bebas, yaitu tentang mekanisme reaksi radikal bebas dengan alkana. Uh, Referensi untuk materi ini adalah Solomon di chapter 10. Nah, ini saya ambilkan dari Solomon ya untuk mekanisme reaksinya. Jadi reaksi untuk radikal bebas ini tentu saja dimulai dengan pembentukan radikal, tidak tertulis di sini ya. Ini radikalnya sudah terbentuk, kemarin sudah dibahas dalam catatan Chemicat sebelumnya, yaitu dengan reaksi homolisis kita mendapatkan suatu radikal. Kemudian jika radikal ini bertemu dengan alkana, maka yang terjadi adalah si radikal ini akan melakukan abstraksi atau dia menculik atom H dari alkana, sehingga nanti radikal itu akan membentuk pasangan elektron berikatan dengan atom H, tapi akibatnya alkana yang ditinggalkan oleh atom H dengan membawa satu elektron tadi akan menjadi radikal yang baru, yaitu radikal alkil. Contohnya adalah kalau klorin, atom klor ketemu dengan metana, maka nanti yang terbentuk adalah HCl dan radikal baru berupa radikal metil. Nah, ini kurang lebih gambaran mekanisme reaksinya. Kalau kita lihat lebih detail lagi, sebetulnya reaksi tadi, mekanisme tadi berlangsung secara berkesinambungan dalam sebuah rangkaian reaksi yang kita sebut sebagai chain reaction atau reaksi berantai. Diawali dengan inisiasi tadi ya, dari sebuah radikal yang dia menyerang metan, kemudian terbentuk radikal baru yaitu radikal metil. Kemudian radikal metil ini ketemu lagi dengan halogen, membentuk radikal halogen baru, dan seterusnya. Langkah berikutnya adalah propagasi. Jadi dalam propagasi ini awalnya kita punya radikal halogen, kemudian punya radikal metil, kemudian punya radikal metil halida, dan seterusnya, sampai kemudian jika sudah tidak ada lagi radikal baru yang bisa terbentuk, maka radikal-radikal yang tersisa akan bereaksi satu sama lain. Berarti ini ada 3 kemungkinan ya. Radikal metil ketemu dengan radikal halogen membentuk metil halogen, metil halida. Lalu radikal halogen ketemu dengan radikal halogen membentuk halogen. Kemudian radikal metil ketemu dengan radikal metil membentuk etana. Ini adalah langkah terminasinya. Kalau kita mereaksikan sejumlah mol yang sama atau ekimolar antara metana dan klorin, maka nanti kemungkinan produk yang akan kita peroleh itu macam-macam, karena kita tidak bisa membatasi bahwa klorin itu hanya akan menyerang satu H saja gitu ya, seperti ini ya. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa hanya klorometan produknya, karena semua H yang terikat di dalam metana itu punya kans atau punya kesempatan yang sama untuk diserang oleh radikal, sehingga produk kita nanti akan merupakan campuran dari klorometan, diklorometan, triklorometan, dan tetraklorometan plus tentu saja HCl. Nah, untuk melakukan kontrol, misalnya kita hanya menginginkan klorometan dan tidak ingin yang lainnya, maka kita harus melakukan trik, yaitu dengan penambahan metan secara berlebihan relatif terhadap klor, sehingga dengan cara seperti ini kita membatasi probability Cl itu dia akan bereaksi dengan metana yang sudah tersubstitusi hanya oleh Cl. Ya, tapi bagaimanapun tetap tidak bisa meniadakan kemungkinan terbentuknya produk-produk selain klorometan ya, hanya bisa
meningkatkan prosentase klorometan kalau kita melakukan reaksi ini dengan rasio reaktan yang didominasi oleh metan. Nah, kemudian hal selanjutnya yang perlu dicatat adalah masalah selektivitas. Nah, kita ingat ini ya, ingat slide dari catatan yang sebelumnya bahwa ada stabilitas relatif antar radikal bebas, bahwa radikal yang tersier itu paling stabil dan radikal paling stabil dibanding radikal sekunder, primer, atau radikal metil. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Berarti implikasinya adalah kalau ada kemungkinan terbentuk radikal-radikal ini, berarti nanti harusnya yang paling dominan itu adalah radikal yang tersier. Produknya itu akan didominasi oleh ulahnya radikal tersier gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau kita lakukan eksperimen dengan klorin, kita lakukan klorinasi alkana, misalnya klorinasi isobutan gitu ya, yang sudah punya percabangan, ternyata hal ini tidak terjadi gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah klorin itu tidak selektif terhadap tipe radikal bebas. Maksudnya adalah yang namanya selektif harusnya dia mengikuti hukum stabilitas tadi gitu. Kalau dia memang selektif, berarti dia akan lebih memilih radikal dia akan lebih memilih radikal yang lebih stabil, ya kan? Kalau klorin itu selektif, maka dia akan lebih memilih radikal yang lebih stabil. Tapi ternyata enggak. Contohnya ini ya, kalau klorin bereaksi dengan isobutan, tentu saja ada cahaya ya, maka seharusnya isobutan itu kan punya dua kemungkinan radikal ya. Dia punya sebentar, gambarnya jelek. Kemungkinan radikalnya isobutan itu adalah di sini, ya kan, dia melepas H yang di sini, berarti ini adalah radikal yang tersier ya. Atau ada kemungkinan juga dia akan menculik H pada salah satu ujungnya. Berarti ini adalah radikal primer. Ya kan? Kalau menurut hukum stabilitas tadi, mestinya yang lebih dominan itu adalah tersier. Ini kalau Cl itu selektif. Kalau dia memang bisa milih radikal yang paling stabil. Tapi ternyata kenyataannya, coba dilihat di sini, isobutyl chloride ini berarti asalnya dari radikal yang primer kan, karena ujungnya kan ini ya radikalnya ya. Ternyata dia ada 48%. Sementara yang berasal dari radikal tersier ternyata dia hanya 29%. Jadi ini berkebalikan dengan hukum tidak sesuai dengan hukum stabilitas radikal, bahwa harusnya radikal yang tersier itu harusnya dia lebih stabil daripada radikal yang primer. Nah, ini kasus khusus ini ya, maksudnya kasus unik pada klorin karena ternyata dia itu tidak selektif. Alasannya adalah karena klorin ini sangat reaktif gitu ya. Jadi saking reaktifnya dia, penentunya itu bukan lagi stabilitas radikal, dia sangat agresif gitu ya Cl. Ini radikalnya mau stabil atau enggak stabil, semua disikat sama dia gitu. Berbeda dengan bromin, ini dia taat pada hukum ini tadi ya, hukum stabilitas. Karena kalau kita lihat bromin itu periodenya ada di bawah Cl. Jadi dari sisi reaktivitas dia tuh enggak sereaktif Cl. Nah, karena Br ini tidak begitu reaktif, maka jadi dia hanya mampu bereaksi dengan alkil yang memang dengan radikal yang memang paling stabil. Jadi sesuai kalau kita lihat untuk Br ya, bereaksi dengan
isobutan itu sesuai. Jadi yang dominan ini memang yang berasal dari radikal yang tersier. Yang dari yang radikal primer itu nyaris nggak ada. Nah ini ya berkebalikan dengan punyanya Cl. Ini yang menarik di sini ya. Kalau Cl kebalik gitu, dia malah yang lebih banyak itu yang dari radikal primer. Nah ini mungkin bisa dieksplorasi lebih lanjut ya. Loh memang kenapa kok kalau misalnya Cl itu saking reaktifnya dia nggak pilih-pilih gitu ya, dia serang semua itu radikal, nggak peduli stabil atau nggak stabil, kenapa kok hasilnya nggak 50-50? Ya kan, kenapa kok yang berasal dari radikal tersier itu 37% dan yang lebih banyak malah yang berasal dari radikal primer. Nah ini salah satu penjelasannya adalah kemungkinan karena faktor steriknya ya. Jadi faktor bentuk dari molekul itu gitu yang menyebabkan Cl itu akan lebih mudah nempel pada posisi yang lebih terbuka gitu ya. Kalau Anda bayangkan kan ini pada posisi yang tersier ini kan berarti awan elektronnya itu di sekitar sini itu kan awan elektronnya banyak gitu ya. Saling bertumpang tindih satu sama lain sehingga si Cl ini kemungkinan untuk dia ketemu sama si elektron yang single tadi itu lebih complicated gitu ya, halangannya itu lebih gede gitu, halangan dari bentuk molekul itu. Tapi kalau yang di sebelah kanan yang ini yang radikal primer, karena dia letaknya di ujung itu kayak gampang banget gitu ya, kalau bahasa Jawanya itu elektronnya itu udah ngawe-awe di situ gitu, elektron singlenya si klorin, radikal klorinnya nggak perlu susah payah mencari, udah langsung kelihatan gitu ya si elektron yang single, sehingga probability-nya itu menjadi sedikit lebih tinggi daripada klorin yang masuk ke radikal tersier. Yaitu salah satu penjelasan ya. Nah, itu tadi catatan Chemicat untuk bagian keunikan klorin yang ternyata dia bahasa Jawanya itu geleman gitu ya, nggak milih-milih gitu ya, pokoknya sembarang ada radikal sikat semua, nggak peduli dia stabil apa nggak stabil. Beda dengan bromin yang reaktivitasnya tidak setinggi klorin gitu ya, ternyata dia lebih pilih-pilih gitu, dia akan milih radikal yang paling stabil. Dalam hal ini adalah radikal yang tersier, kemudian urutan berikutnya baru yang primer dan baru yang sekunder, dan yang terakhir adalah yang primer. Selanjutnya kita akan bicara tentang radikal-radikal istimewa. Jadi sejauh ini yang kita bicarakan ini adalah radikal-radikal ordiner gitu ya, ordinary radikal-radikal biasa, rakyat jelata gitu ya. Nah ini setelah ini nanti dalam catatan Chemicat selanjutnya kita akan bahas radikal-radikal yang istimewa. Salah satunya nanti yang pertama kita bahas adalah alil radikal. Sampai jumpa di video selanjutnya.